kelompok PAI 17A K2 mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Tapi hentikan dulu kelasnya. Kita duduknya sama seperti minggu kemarin ya. Kita bentuk dalam 3 kelompok. Sambil membentuk 3 kelompok, perhatikan kalau ada sampah di sekitarnya, tolong dirapikan. Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, kelas tolong bantu pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, Bu. Kawan-kawan, duduk. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa dulu kehadirannya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Atau ada Bu. temannya yang tidak hadir? Suci kemana? Suci izin, Bu. Ada urusan keluarga, Bu. Ikut sama mamanya, Bu. Oh, Suci izin. Selain Suci, berarti semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya kita lanjut belajar karena tadi sudah siap. Sebelum belajar, kita lihat dulu kesepakatan kelas kita. Ini ada 4 kesepakatan kelas. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, tidak memainkan HP selama pembelajaran, kecuali diinstruksikan guru. Yang ketiga, izin tidak boleh lebih dari 5 menit, kecuali darurat ya. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Nah, karena hari ini siang, apakah sudah fokus untuk belajar atau masih ada yang ngantuk, lapar? Sudah fokus semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah fokus, Ibu mau cek kefokusannya dulu. Apakah ini hanya fokus saja atau fokus-fokusan? Siap, Bu. Nah, coba dilihat, tebaklah apa yang dimaksud dengan clue berikut. Nah, saya adalah sosok penting, memiliki banyak informasi dan berada di mana saja. Saya kalah terhadap gunting, tetapi menang terhadap batu. Siapakah saya? Yang bisa menjawab? Kertas, Bu. Siapa itu yang jawab? Iing. Kertas, Iing. Apakah benar kertas? Iing main-main di belakang, Bu. Tapi dia tahu jawabannya. Yang lain ada jawaban selain kertas? Bu. Apa? Buku, Bu. Oh. Mari kita lihat apa jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah kertas. Saya pun juga benar. Di dalam buku ada kertas kan? Nah, coba Iya, selanjutnya. Bu. Dapat hadiah, Bu. Nanti Ibu beri reward terakhir ya. Coba ya, pertanyaan kedua. Sepertinya yang pertama terlalu gampang. Silahkan tebak. Gambar apakah ini? Kucing. Siapa yang gambar? Apa ini? Ya, Bu. Kucing. Coba kita lihat apakah ini benar gambar kucing. Ternyata gambar koala. Alah. Nah, sudah cukup ice breaking-nya. Kita lanjut belajar dulu ya. Nanti kita kalau ada waktu luang kita lanjut ice breaking lagi. Sekarang kita belajar tentang syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Tentang kompetensi dalam kebaikan, Bu. Nah ya, kompetisi dalam kebaikan. Sekarang kita lanjut lagi yang bab 2-nya, syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis makna syu'abul iman, macam dan manfaatnya. Yang kedua, Kunci. peserta didik diharapkan mampu Apa ya? meyakini bahwa dalam Kunci, iman kan? terdapat banyak cabang-cabangnya. Iya. Ketiga, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, sebelum dilanjutkan, pernah sebelumnya mendengar istilah syu'abul iman? Pernah, Bu. Pernah. Kapan, Rukmini? Waktu di SMA, Bu. Waktu di SMA. Kalau istilah iman? Iman itu dari kecil dengarnya lagi, Bu.
Apa makna iman yang diketahui Rukmini? Keyakinan, Bu. Kepercayaan. Nah, keyakinan, kepercayaan. Coba kita lihat ya. Nah, iman menurut bahasa berasal dari kata amana yukminu imanan yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan Perbuatan. perbuatan. Lanjut lagi. Syu'abul iman artinya cabang-cabang keimanan. Setiap cabang merupakan amalan yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Namun, jika dikelompokkan berdasarkan dimensi keimanan, syu'abul iman dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama makrifatul bil qalbi, itu cabang keimanan yang berkaitan dengan hati, niat, dan akidah. Contohnya meyakini rukun iman, mencintai Allah, ikhlas, tidak sombong, tidak ria, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut lagi yang kedua. Apa yang kedua? Lisan. Lidah, Bu. Iqrarul bil lisan. Cabang keimanan yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Adapun yang termaksud ke bagian cabang iman ini adalah membaca kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang Kalimat- baik, kalimat Bu. benar, Nah, kalimat yang baik. Contoh kalimat yang baik apa? Istighfar, Bu. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu istighfar. Akbar. Masya Allah, benar. Ada lagi membaca Al-Quran, berbagi ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir. Pokoknya segala sesuatu ibadah yang kita ucapkan atau lisan, termasuk ke dalam iqrarum bil lisan ini. Kemudian yang ketiga apa? Merupakan Apa, Bu? anggota badan, Bu. Nah, contohnya sholat, puasa, sedekah, haji, yang bergerak, segala sesuatu yang bergerak. Nah, selanjutnya lagi, apa tanda-tanda orang yang beriman? Ada yang tahu? Apabila dibaca nama Allah bergetar hatinya, Bu. Masya Allah, pintar sekali Rukmini. Jika mendengar nama Allah bergetar hatinya. Kemudian senang dan gemar membaca Al-Quran. Senantiasa bertawakal kepada Allah. Menegakkan sholat, memelihara lisan, dan lain-lain. Kemudian, manfaat beriman kepada Allah lagi, yaitu menghilangkan sifat percaya kepada selain Allah, menanamkan sifat tidak takut kepada kematian, membuat jiwa menjadi tenang, hidup menjadi lebih baik, menumbuhkan sikap ikhlas, mendatangkan kebaikan dan keberuntungan, mencegah penyakit jasmani dan rohani. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kerjakan LKPD, kemudian didiskusikan dengan anggota kelompok. Ke kelas boleh bantu Ibu untuk membagikan LKPD kepada teman-temannya. Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang kita buka LKPD-nya. Di sini ada LKPD tentang Syu'abul Iman. Di bagian depan silakan diisi untuk kelasnya, kemudian nama anggota kelompok. Selanjutnya, perhatikan petunjuk kegiatan yang terdapat di LKPD. Nah, kemudian didiskusikan dengan teman kelompok terkait pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ada pertanyaan tentang apa yang kamu ketahui tentang Syu'abul Iman. Kemudian cabang-cabang keimanan yang diketahui serta contohnya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Ada lagi apa manfaat yang diperoleh jika beriman kepada Allah. Nah, jika sudah selesai nanti, baru dilanjutkan dengan tugas keduanya. Nah, bersama teman sekelompokmu, buatlah sebuah poster atau video pendek dengan tema cabang-cabang keimanan dalam kehidupan. Jadi kita kan ada 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, silakan buat tugas dengan tema cabang keimanan yang berkaitan dengan hati, niat, dan akidah. Kemudian yang kelompok kedua yang berkaitan dengan lisan, dan yang kelompok ketiga berkaitan dengan perbuatan. Kemudian apabila sudah selesai, silakan diunggah poster atau video itu ke akun sosial media yang kalian miliki. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Oke, Bu. Selesai, Bu. Nah, sudah selesai? Kalau sudah selesai, Ibu mau melihat apakah anak-anak Ibu semuanya memahami materi yang kita bahas tadi. Ada yang mau bermain game? Ya, Ada Bu. yang mau bermain game? Mau, Bu.
Mau Bu, kok malu-malu Rahma? Nah, Iya, Bu, sekarang, saya pemalu sekali, Bu. aduh, pemalu. Nah, sekarang kita akan bermain games. Caranya, nanti akan Ibu pilih nama secara acak. Kemudian yang namanya terpanggilkan akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Siap semuanya? Bisa, Bu. Nah, mari kita coba. Hmm, Siapa yang akan dipanggil pertama? Ya, Rukmini. Rukmini. Coba Rukmini. Apa, Bu? Cabang-cabang iman, Bu. Nah, sekarang kan ada 3 kotak. Rukmini mau pilih kotak yang mana? Nomor 1 lah, Bu. Nomor 1, Bismillah ya. Ya, Bu. Nah, ini pertanyaannya. Sholat, puasa, sedekah, haji, dan kurban adalah contoh bentuk dari cabang keimanan yang berkaitan dengan Perbuatan, lisan. Bu. Wah, perbuatan yang C. Yakin dengan jawabannya? Ya, Bu. Nah, Masya Allah, benar. Selanjutnya lagi. Apa lagi ya? Rusyida Aulia. Ada Rusyida? Bu. Rusyida mau kotak nomor berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Mari kita lihat. Salah satu contoh dari cabang keimanan yang berkaitan dengan iqrarun bil lisan adalah yang mana Rusyida? Yang A, Bu, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, Masya Allah, benar jawabannya. Coba yang terakhir. Ada yang mau mengajukan diri atau kita pilih bersama lagi? Saya boleh, Bu. Apa? Dira, Bu. Oh, Dira. Dira karena hanya tinggal 1 kotak, Dira jawab nomor 2 ya. Ya, Bu. Nah, berdasarkan dimensi keimanan, Syu'abul Iman dibagi menjadi 3 bagian. Yang salah satunya adalah Ma'rifatul bil qalbi. Artinya, jawabannya yang mana, Dira? Oke, Bu. Yang mana? Mana kakak tadi, Bang? Yang B. Kakak. Nah, Masya Allah, benar sekali jawabannya, Dira. Nah, karena sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar, sepertinya sudah bisa memahami materi pelajaran kita dengan baik. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Ibu pilih secara acak. Ingrat, Bu. Ingrat, silakan Ingrat. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman, di mana keterkaitannya dengan iman, Islam, dan ihsan. Itu, Bu. Nah, berikan aplaus untuk Ingrat. Selain Ingrat, ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Itu Mini, silakan Rukmini. Iman adalah diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan, dan diikrarkan di dalam hati. Nah, benar, Masya Allah. Terima kasih Ingrat dan Rukmini. Ya, Nah, Bu. berarti kita pahami sejauh ini ada 3 cabang keimanan. Yang pertama ada keimanan yang berkaitan dengan hati. Berarti segala sesuatu yang diikrarkan dan di Ini dalam bayi minum. hati. Kemudian yang kedua tadi apa? Keimanan yang berkaitan dengan lisan. Segala sesuatu yang diucapkan. Berdoa, membaca kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan perbuatan. Segala sesuatu bentuk ibadah yang kita bergerak. Sholat, bersedekah. Kemudian apa lagi yang selain sholat? Yang termasuk ke dalam amalun bil arkan. Berzakat, Bu. Berkurban. Berkurban juga, naik haji Gotong juga ya. royong, Bu. Gotong royong. Apa lagi? Banyak, Bu. Banyak lagi. Nah, untuk tugas kelompok yang terakhir tadi, silahkan dikerjakan poster dan videonya. Kalau sudah selesai, diunggah ke dalam akun sosial medianya masing-masing. Nah, sepertinya karena waktu hampir habis, Ibu akan mencukupkan pelajaran kita pada hari ini.
Jangan lupa dibaca buku. Untuk minggu depan kita akan lanjut membahas tentang bagaimana menerapkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari beserta dalilnya. Nah, setelah silakan ditutup pembelajarannya. Baik, Bu. Kawan-kawan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.